Musyawarah Provinsi ke-7 DPP Apindo Sulawesi Selatan pada tanggal 13 Juni tahun 2022 di Hotel Claro. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami mohon jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas dan kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik dan tekun sebagai bukti rasa syukur kami dan penghambaan kami kepadamu. Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan Musprov ke-7 DPP Apindo Sulsel, musyawarah tertinggi di garis provinsi. Musprov ini dibagi dua seksi, yakni sesi diskusi bisnis dan sesi musyawarah provinsi itu sendiri, yang diharapkan dapat terlaksana dalam satu hari. Di samping itu, pagi ini juga sedikit dirangkaikan dengan simbolis forum CSR, mengingat Bapak Gubernur Sulawesi Selatan berharap kepekaan dan kebersamaan pengusaha di event Musrah ini. Peserta undangan kami undang total sekitar 200 tamu undangan, baik dari DPP, DPN, DPP provinsi lain, Forkopimda, pengurus dan anggota DPP Apindo Sulsel, DPK 24 Kabupaten Kota, organisasi, asosiasi, mitra serta undangan dan stakeholder lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini beliau mengikuti Zoom. Beliau tidak ingin acara terakhir saya ini untuk alfa, karena semalam saya sudah sampaikan sama beliau bahwa kalau Pak Gubernur tidak hadiri acara saya, berarti Bapak sudah tidak lihat saya di Apindo memberi sambutan. Tepuk tangan untuk Pak Gubernur kita, luar biasa. Yang terhormat tentunya tidak kalah pentingnya Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ada di tengah-tengah kita. Tepuk tangan untuk Ketua, luar biasa. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Haryadi B. Sukamdhani, Ketua Umum DPN Apindo. Beliau ada, tepuk tangan juga. Sekretaris Umum Bapak Eliusi, berdiri Pak Edi, dia teman-teman semuanya. Inilah yang mengatur organisasi Apindo selaku sekjen, ya. Terima kasih Pak Edi. Kemudian ada saudara saya juga Bapak Antoni Hilman, Wakil Ketua Bidang Organisasi, berdiri Pak Hilman. Ini semua Pak. Yang saya hormati dan tentunya yang saya banggakan Panglima Kodam 14 Hasanuddin atau yang mewakili, beliau ada di depan. Yang saya hormati Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Yang saya hormati Panglima Komando Operasi Udara 2. Yang saya hormati Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6 Makassar atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat. Yang saya hormati pula adalah Kabinda Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Yang saya hormati saudara saya Ketua Ombudsman Sulawesi Selatan
Pak Suban ada di tengah-tengah kita, sampingnya Ibu. Terima kasih Pak Suban. Yang saya hormati Kepala Bank Indonesia ada di sebelah kiri kita, luar biasa. Yang saya hormati Ketua Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial di Lingkungan Perusahaan ada di tengah-tengah kita juga selaku Kepala Banda Sulawesi Selatan Bapak Andi Darmawan. Berdiri Pak, biar teman-teman tahu. Yang saya hormati pula pimpinan perbankan. Di sini ada Bank Mandiri, ada Bank BNI, ada Bank Pening, ada juga Bank BTN, ya, ada beberapa perbankan termasuk Dirut Bank Sulselbar sebelah kiri kita, ya, bersama Ibu Mala. Yang saya hormati tentunya sahabat saya, saudara saya, Ketua Kadin Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Yang saya hormati Regional Head 4 Pelindo. Yang saya hormati ada di sebelah kanan kita di depan ini. Yang saya hormati saudara saya tadi sudah memberi komentar, yaitu Dirut PT Semen Tonasa atau Dirut PT Indonesia, Semen Indonesia. Yang saya hormati tentunya mitra saya, sahabat saya, saudara saya, itu Konfederasi Serikat Pekerja. Ada Pak Muiz, ya, lengkap semua. Ada Konfederasi Serikat Buruh, ada Pak Dimalantik, ada 5 konfederasi Pak Ketum di sini bersinergi dengan kami. Kemudian saya hormati Dewan Pembina. Nah, inilah di Apindo ada Dewan Pembinanya, ada di sebelah kanan saya, ada beberapa di sini, termasuk ada saya punya Dewan Penasihat Spiritual Pak Kuan Nijita. Mau berdiri Pak. Inilah kalau berhasil Apindo Pak, ini yang mengangkat saya. Berdiri dulu Pak Kuan. Inilah orang tua saya, ya. Ini yang selalu memberi nasihat. Jadi di sebelah kanan saya ini, kalau di Jakarta 9 naga, kalau ini 12 naga dari sebelah kanan. Jadi kalau Sulawesi Selatan tidak maju Ibu Ketua, mungkin karena tidak dilirik mereka. Mari kita bersinergi, memperkuat dunia usaha, ekonomi meningkat, penyerapan tenaga kerja naik, tentunya pemerintah akan tenang. Karena sumber pendapatan melalui fiskal kita akan bisa raih dengan baik. Sulawesi Selatan kaya akan sumber daya alam dan manusianya cerdas-cerdas semua. Kemudian Dewan Penasehat dan Dewan Pakar. Dewan Pakar saya ada di meja kedua di belakang. Ada Profesor Barudin Patanjengi, Barudin Abiding, ada juga Profesor Mansur Nasir, ada Profesor Rasak, ada 12 profesor yang menasihati dan memberikan kontribusi terhadap berbagai sektor, sehingga di seluruh Indonesia saya lapor ke Pak Ketua Umum dan Pak Sekjen, struktur yang ada di Apindo saya izin bahwa saya harus berubah tambah dikit, yaitu Dewan Pakar. Karena Dewan Pakar di berbagai perguruan tinggi luar biasa melimpah Pak, ilmunya luar biasa, penelitiannya sangat bagus. Inilah yang membuat saya sehingga sinergisitas, kemampuan para dunia usaha kita bisa angkat. Nah, beliau ada semua di depan kita dan hadir setiap acara yang kita lakukan. Kemudian tentunya para pengurus. Nah, pengurus ini ada 14 wakil ketua yang ada di Apindo. Seluruhnya adalah bersumber dari sektor. Contohnya seperti Pak Anggiat Sinaga ini di depan paling gagah Pak. Dia ada wakil ketua saya sudah 10 tahun dampingi saya. Kemarin saya buju-buju, saya kerasi sedikit agar mengganti saya. Ternyata beliau tidak mau. Ya, ada lebih 108 pengurus Apindo orang hebat. Dan inilah menjadi regenerasi Apindo. Tapi yang berani hanya 7 orang. Ada papan di sebelah kiri itu yang 3 melalui seleksi. Jadi selesai ini acara Pak Ketum jam 1 nanti pemilihan tidak ribut seperti organisasi lain. Baru dimulai musprov, baru datang satu-satu menjadi jawara-jawara hebat. Apindo tidak akan melahirkan pemimpin yang baru sehingga menceraikan kita semua. Tepuk tangan untuk teman-teman semua. Terima kasih. Yang saya hormati tentunya ketua dan pengurus DPK, Dewan Pimpinan Kota dan Kabupaten Apindo se-Sulawesi Selatan. Ada 24 Pak Ketum aktif dan bersinergi dengan kita seluruh kabupaten kota. Benderanya Pak Ketum bisa lihat dan hadir semua hari ini. Kiri kanan saya lengkap. Insya Allah mudah-mudahan organisasi kita ini akan rumput kuat sehingga potensi daerah bisa terangkat. Di siang hari nanti kita akan bahas berbagai rekomendasi dan usulan kepada Bapak Gubernur terhadap potensi daerah. Yang saya hormati tentunya para pimpinan asosiasi dan media dan seluruh hadirat yang saya tidak sempat
sebut satu persatu. Izinkan saya mungkin ada 7 menit, karena ini laporan saya terakhir di depan Bapak Ibu sebagai ketua. Mungkin lebih dari 5 menit, makanya saya izin dulu agar utuh apa yang saya sampaikan dari lubuk hati saya terdalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan kita semua untuk bertemu dan bersilaturahmi dalam forum musyawarah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah diselenggarakan untuk ke-7 kalinya. Suatu berkah yang luar biasa bagi saya pribadi dan para pengurus Apindo se-Sulawesi Selatan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Terlebih bagi saya pribadi, ini adalah kali ketiga saya diberi kesempatan mengawal dan mengikuti Musprov sebagai Ketua Apindo Sulawesi Selatan. Puji syukur juga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada Musprov kali ini kita telah diberikan nikmat sehat yang luar biasa, sehingga kita bisa bertatap muka langsung tanpa pula khawatir dan dampak akibat pandemi COVID-19. Demikian saya mengingatkan kepada seluruh peserta agar tetap menjaga protokol kesehatan selama kegiatan Musprov ini. Gunakanlah masker Anda dan selalu mencuci tangan serta demi keselamatan kita bersama. Ibu Ketua DPR, Ketua Apindo, hadirin yang saya muliakan. Musyawarah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan momentum terpenting bagi DPP Apindo Sulawesi Selatan untuk menyampaikan akuntabilitas, tanggung jawab, dan pencapaian kegiatan selama 5 tahun terakhir. Alhamdulillah, demi mewujudkan visi Apindo, yakni terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kompetitif di Indonesia, Apindo Sulawesi Selatan selama 5 tahun terakhir telah berupaya keras dalam menjaga dan merawat 4 pilar misi Apindo. Pertama, hubungan dalam menjaga dan merawat hubungan industrial yang kuat. Yang kedua, perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha, dukungan peningkatan investasi, dan dukungan kebijakan pemerintah. Untuk misi pertama, pengembangan hubungan industrial yang kuat dan produktif selama 5 tahun terakhir, bahkan 15 tahun terakhir, Apindo Sulsel secara konsisten menunjukkan upaya kerasnya dalam menjaga hubungan industrial Sulawesi Selatan agar dapat berjalan secara sinergi dan saling beriringan antara pengusaha dan tenaga kerja. Alhamdulillah, saat ini stabilitas dan harmoni hubungan industrial Sulawesi Selatan sudah diakui oleh banyak pihak. Atas dasar hal tersebut, pada momentum ini izinkan saya mengapresiasi para rekan-rekan pekerja, rekan-rekan buruh, rekan-rekan serikat yang selalu bersikap terbuka untuk berdialog, berkomunikasi, bertukar pandangan dengan DPP Apindo Sulawesi Selatan. Meskipun pasang surut hubungan tetap terjadi, tetapi selama ini rekan-rekan serikat pekerja bersikap fair, bijak, terbuka, konsisten. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesepahaman yang baik selama ini. Besar harapan saya agar hal ini terus dijaga dan dipertahankan ke depannya oleh para pengurus Apindo Sulsel berikutnya. Dan untuk rekan-rekan pekerja, pesan saya, jangan sekali-sekali turunkan idealisme saudara-saudara, tetapi tetap pula bersikap terbuka, bijaksana, saling percaya, dan berdialog demi kesejahteraan kita bersama. Hadirin yang berbahagia, misi Apindo yang kedua adalah melindungi, membela, dan memberdayakan seluruh pelaku usaha. Selama 5 tahun terakhir, Apindo Sulsel telah berupaya keras untuk memberikan berbagai ruang program dan pembinaan bagi para pengusaha.
Berbagai upaya terus dilakukan guna memastikan para pengusaha termasuk UMKM lokal dapat menghadapi turun naiknya dinamika perekonomian nasional. Terlebih 3 tahun terakhir yang diwarnai dengan badai pandemik yang menggoyang seluruh fondasi ekonomi global. Alhamdulillah selama masa pandemi kami hadir dan aktif memperjuangkan nasib pengusaha termasuk UMKM agar dapat bertahan hidup dan diberikan ruang sebaik-baiknya oleh pemerintah agar tetap dapat menjalankan usahanya. Alhamdulillah, meskipun dengan segala keterbatasan, pemerintah tetap memberikan ruang bagi pengusaha Sulsel, terutama UMKM lokal, untuk dapat bertahan dan melanjutkan usahanya selama pandemi. Meskipun harus kita akui, tidak sedikit pengusaha lokal yang harus gulung tikar dan menutup usahanya, tetapi kegigihan para pengusaha lokal harus tetap dihargai. Atas dasar hal tersebut, izinkan saya mengapresiasi para anggota, para pengusaha Sulawesi Selatan yang telah berkontribusi aktif, saling bergotong royong, dan dengan setia mendukung aktivitas organisasi selama masa pandemi ini. Termasuk juga para pengusaha, baik pengusaha besar maupun UMKM yang telah mempercayakan Apindo Sulawesi Selatan untuk turut memperjuangkan nasibnya selama masa pandemi. Harus kita akui, gangguan pandemi COVID-19 sedikit banyaknya telah mengguncangkan ketahanan usaha kita. Namun alhamdulillah, berkat kegigihan dan kebersamaan para pengusaha, ternyata kita bisa turut membuktikan ketahanan perekonomian Sulawesi Selatan. Saudara-saudara berhasil membuktikan bahwa kolaborasi yang kuat, rasa kekeluargaan yang kental, rasa kesetiakawanan, dan solidaritas ternyata mampu membuat kita bertahan melalui segala jenis badai. Ini membuktikan bahwa bisnis yang kuat dan bertahan bukan bisnis yang hanya memikirkan persaingan, tetapi bisnis yang saling bahu-membahu untuk menguatkan. Berkaca pada hal tersebut, besar harapan saya pemulihan usaha pasca pandemik tetap menjadi program utama bagi para pengurus Apindo periode berikutnya. Hadirin, hadirat yang saya muliakan, misi selanjutnya adalah peran aktif dalam peningkatan investasi dan proses penyusunan kebijakan pemerintah. Alhamdulillah selama 3 periode terakhir, berkat hubungan kemitraan yang baik antara Apindo Sulawesi Selatan dan pemerintah provinsi, misi tersebut berhasil kami laksanakan dengan baik. Apindo Sulawesi Selatan selama ini terlibat aktif dalam mendorong berbagai kerjasama investasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Kami pun senantiasa berkontribusi aktif dalam menyusun kebijakan provinsi dan kebijakan nasional. Kami selalu berupaya terlibat aktif, mulai dari penetapan upah minimum hingga dinamika implementasi Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Perbedaan pendapat tentu selalu terjadi, namun kontribusi ini semata demi memberikan manfaat terbesar tidak hanya bagi para pengusaha tetapi bagi kesejahteraan provinsi secara keseluruhan. Atas dasar hal tersebut, melalui momentum Musprov ini, izinkan pula saya mengapresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai mitra utama kami yang selalu mensupport dan memberikan kepercayaan kepada pengusaha lokal untuk dapat menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Alhamdulillah selama 3 periode Apindo Sulawesi Selatan berada dalam hubungan yang harmonis dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, baik sejak era Bapak Ami Sam, kebetulan ada ibunya di sini, Gubernur Sahnur Yassin Limpo, Gubernur Nurdin Abdullah, maupun Gubernur kita saat ini Bapak Andi Surirman Sulaiman. Semoga hubungan yang harmonis ini dapat terus terjaga dan semakin baik lagi di periode-periode kepemimpinan Apindo berikutnya. Hadirin yang saya muliakan, pertemuan Musprov kali ini juga sekaligus menutup lembaran perjalanan saya selama 15 tahun terakhir dalam menahkodai perjalanan DPP Apindo Sulawesi Selatan.
kasih. Berbagai badai dan ombak yang besar telah berhasil kami lalui, dan akhirnya alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk berlabuh pada Muspro kali ini dan menerasikan kepemimpinan DPP Apindo Sulawesi Selatan kepada generasi berikutnya. Tentunya dalam 3 periode terakhir ini harus saya akui, masih banyak kekurangan yang harus dilengkapi. Masih banyak kelemahan yang harus disempurnakan, dan masih banyak retak yang harus kita perbaiki. Untuk itu, izinkan hamba minta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus, anggota dan para pemangku kepentingan atas berbagai kekurangan saya. Hamba hanya bisa meminta maaf dari hati yang terdalam dan berharap kepengurusan berikutnya dapat memperbaiki segala kesalahan tersebut dan membawa kapal pinisi Apindo Sulawesi Selatan ke arah yang jauh lebih baik lagi. Saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa generasi selanjutnya akan jauh lebih hebat dan mampu mengarungi badai-badai selanjutnya. Akhir kata, setiap kapal pasti akan berlabuh, setiap masa pasti akan berganti. Yang terpenting jagalah tali silaturahmi seperti kata pepatah Bugis. Meleki tepada melak, tapada maminanga, tasia labuan. Artinya ke depan mari kita terus jaga jalinan hubungan yang kuat ini supaya cita-cita kita bersama Sulawesi Selatan yang maju dan sejahtera segera menjadi kenyataan. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi Muspro Apindo yang ke-7 kali ini. Selamat bekerja, selamat bermusyawarah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini kami selalu mengingatkan agar kita harus bisa membawa atau kita harus bisa membangun kekuatan ekonomi di atas kemampuan kita. Kemandirian ekonomi, kedaulatan energi, kedaulatan pangan itu harus kita lakukan secara bersama-sama. Oleh karenanya kami juga berharap dukungan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga DPRD untuk kita bisa bersama-sama menjalankan program-program yang terkait dengan kemandirian tersebut. Saya harap musyawarah provinsi ini melahirkan kemudian pengurus-pengurus, melahirkan kemudian program-program yang kemudian dapat bermanfaat, bukan hanya sekedar sebagai sebuah asosiasi yang kemudian menjadi hal-hal yang kemudian tensi-tensi masuk ke area yang tidak penting untuk kemudian dibahas menghabiskan energi, tetapi lebih kepada bagaimana menjadi wadah bagi semua anggotanya untuk menjadi komunikasi yang saling produktif, komunikasi yang saling kolaboratif, dan pada akhirnya bahwa yang mendapatkan manfaat tidak semua di Sulawesi Selatan. Pada akhirnya saya tentu membuka acara musyawarah provinsi ke-7 tahun 2022 DPP Apindo Sulawesi Selatan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat kita pada selamat. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini mendapat keberkahan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Menarik, hari ini adalah Muspro ke-7 DPP Apindo Sulawesi Selatan. Kita menghadirkan narasumber yang luar biasa. Hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan tema dunia usaha bangkit dari keterpurukan pandemi. Kalau dari pandangan kami,
sebetulnya dari krisis ke krisis yang paling berat itu adalah krisis karena pandemi. Karena ini berbeda dengan krisis keuangan. Kalau krisis pandemi itu, karena krisis yang diakibatkan oleh pandemi, yang terkena itu adalah manusianya, masyarakatnya. Nah, sehingga kalau masyarakatnya itu dibatasi ruang geraknya, maka otomatis pertumbuhan ekonomi pasti akan melambat, gitu. Bahkan akan cenderung stop. Terima kasih atas diskusi panel yang menarik ini. Sengaja Semen Tonasa dalam hal ini akan menyampaikan paparan terkait green untuk semen industri, bagaimana kita menjawab tantangan terkait biaya energi yang meningkat. Kita tahu bahwa batubara dibanding tahun lalu HBA-nya itu hampir naik 2-3 kali lipat, dan itu kita tahu bahwa industri semen itu 40% energinya adalah digunakan untuk pembuatan semen. Baik, kami akan menyampaikan dengan slide seperti itu agar memudahkan kita dalam berdiskusi. Bapak sekalian, Semen Tonasa pada saat ini 99% sahamnya dimiliki oleh PT Semen Indonesia, BUMN untuk industri semen yang terbesar di kawasan timur Indonesia. Saat ini kalau kita lihat, kita memiliki fasilitas yang cukup lengkap, di mana pabrik kita 7,4 juta ton, di mana kalau kita lihat fasilitas kita punya distribusi tersebar di seluruh kawasan timur Indonesia. Jadi bisa dilihat di slide bahwa kita ada 13 packing plant mulai dari Kalimantan, bahkan sudah ada 2 packing plant yang kita dedikasikan untuk ibu kota baru, ibu kota Nusantara. Kemudian juga dilanjutkan yang kuning. Yang kuning ini adalah yang sekarang. Yang sekarang akan diselesaikan dan ditargetkan beroperasi di bulan Oktober. Jadi sudah berapa lama pembangunan kereta api diselesaikan itu? Sudah hampir 7 tahun. Dan tahun ini harus segera kita operasikan. Memang selama 2 tahun kemarin itu perjuangannya cukup berat. Kalau ditanyakan mengenai sales marketing, untuk konstruksi, semuanya pasti akan ada hambatannya. Namun yang kami alami juga cukup banyak terbantu dengan adanya program-program yang dirilis oleh pemerintah. Salah satunya seperti PPN yang ditanggung pemerintah. Agenda pertama adalah pembahasan tata tertib. Agenda berikutnya adalah laporan pertanggungjawaban pengurus DPP Apindo Sulawesi Selatan periode 2017-2022. Oleh sebab itu kami mengundang dan hormat Bapak Ketua DPP Apindo Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Latundren. Kita beri tepuk tangan dulu kepada beliau ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan kita banggakan semua, Bapak Dr. Haji Haryadi Sukamdhani. Tepuk tangan dulu untuk Pak Ketum. Bayangkan dari tadi pagi Pak Ketum
tetap di tempatnya, Pak Sekjen tetap di situ. Ini luar biasa karena perhatiannya kepada kita semua, sehingga tekan kepada kita. Yang saya hormati dan kita banggakan juga Pak Sekung, Pak Sekjen, Bapak Edi Husi ada di sebelah kiri beliau. Tepuk tangan lagi untuk beliau. Yang saya hormati pimpinan sidang, Dr. Mansur, para anggota sidang dan sekretaris yang saya muliakan. Yang saya banggakan tentunya Ketua DPK se-Provinsi Sulawesi Selatan yang sempat hadir hari ini. Yang saya hormati para Dewan Pakar, Dewan Penasehat, serta para pengurus DPP Apindo Sulawesi Selatan. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini adalah hari yang sangat berbahagia untuk kita dalam rangka musyawarah provinsi yang ke-7 DPP Apindo Sulawesi Selatan. Hari ini tentu pula saya ingin mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan bersama teman-teman pengurus selama kurang lebih 15 tahun. Ya, tentunya pada periode terakhir kurang lebih 5 tahun. Buku ini sangat tebal, jadi mungkin nanti saya akan singkat. Pertama, saya ingin dulu menayangkan kurang lebih 5 menit. Tayangan itu sudah bisa merekam dan merekap apa yang ada. Dibanding saya baca satu-satu tentu akan nanti menyita waktu yang begitu panjang. Saya minta kepada teman-teman sebelah kanan untuk kita tayangkan dan mohon disimak perjalanan Apindo selama 5 tahun terakhir. Silakan Pak. Fasilitas kemitraan untuk menjalin kerjasama antara usaha besar dan usaha mikro kecil menengah. Pelantikan DPK Apindo Bulukumba bersama Bupati Kabupaten Bulukumba menjadi narasumber dialog interaktif di Sun TV. Kegiatan May Day di lapangan Karebusi Makassar. Kunjungan DPR RI Divisi Perancang Undang-Undang di Sekretariat dalam rangka pengambilan data. Barangkali sudah secara keseluruhan menggambarkan barangkali Pak Ketua Sidang. Oh iya. Ya. Oke. Supaya waktu tidak berlalu panjang lagi, saya kira cukup untuk pemaparan itu. Terima kasih. Ya. Makasih. Teman-teman, saya ingin berkesan lagi. Ini baru 2017. Ini pun dikat dikit sisa 10% setiap tahun, Pak. Nah, sehingga kalau memang berkenan kita lanjut, tapi kalau misalnya sudah cukup bahwa aktivitas Apindo Sulawesi Selatan luar biasa padat. Cukup ya? Oke, terima kasih banyak atas segala perhatian dan persetujuannya. Saya akan menyerahkan ke pimpinan sidang laporan pertanggungjawaban kami. Kalaupun nanti ada DPK ingin memberikan masukan dan tambahan, nanti kami dengan pengurus yang ada akan menjawab atau menyampaikan penjelasannya. Selaku pimpinan sidang menganggap bahwa laporan pertanggungjawaban yang sudah dipaparkan oleh Bapak Ketua Umum DPP Apindo Sulawesi Selatan periode tahun 2017-2022 kita nyatakan diterima. Setuju? Cukup 3 kali. Selanjutnya Ketua Umum kita nyatakan komisioner. Inilah uniknya Apindo karena multisektor, bukan sektor konstruksi saja, pertambangan, semua sektor termasuk usaha kecil menengah yang sangat pesat perkembangannya itu dinaungi oleh Apindo. Dan ini adalah buah kerja keras daripada kepengurusan Apindo Sulawesi Selatan yang kami rasakan selama ini. Dan selama menjadi pengurus Apindo,
saya juga berterima kasih kepada DPP Apindo Selatan karena saya sempat terpilih mewakili Apindo Indonesia untuk belajar di Jepang melalui program AIDA. Saya satu-satunya dari Apindo Indonesia yang lolos seleksi dan mewakili Indonesia. Kurang lebih dibiayai oleh pemerintah Jepang adalah kerjasama dari program AIDA Jepang dan juga oleh Apindo Indonesia. Berikutnya, kami berharap Apindo Sulawesi Selatan, terutama Bapak Dr. Latunre MM, jangan pernah meninggalkan kami. Kami sangat berharap Bapak Latunre terus menemani kami, Pak. Kami bisa berdiri di sini berkat bimbingan beliau. Kami Apindo Makassar, dulunya kami belum dikenal sama sekali, alhamdulillah. Pak Wali Kota setiap acara Apindo tidak pernah tidak hadir, Pak, berkat negosiasi dan organisasi daripada Bapak Ketua Apindo Sulawesi Selatan. Saya rasakan bagaimana ketika kita mau melobi UMK, saya mendampingi Pak Latunre, serikat pekerja minta tambah 1 juta, pengusaha minta tidak naik 1 juta. Berat nih jadi ketua Apindo, Pak, waktu itu, karena belum ada PP 78. Sampai tengah malam di lobi. Bagaimana mau ketemu, satu minta 1 juta, satu minta tidak naik 1 juta. Dan disitulah memang kepemimpinan beliau teruji. Sampai sekarang Sulawesi Selatan tidak pernah ada demo-demo yang anarkis dalam penentuan UMP. Kami ke Kementerian Tenaga Kerja kemarin pada saat penentuan UMP, kami sempat studi banding di kementerian. Kami diacungi jempol Sulawesi Selatan. Selalu terkenal dengan demo-demonya, tapi ketika penentuan UMP-UMK terasa sekali bahwa semua berjalan dengan sinergi dan harmonis yang bagus. Untuk kita ketahui bahwa tahapan seleksi calon ketua DPP Apindo Sulawesi Selatan kita mulai dengan pendaftaran bakal calon ketua yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2027. Kemudian pengambilan formulir calon ketua tanggal 27 Mei sampai 31 Mei 2027. Saya minta 3 calon kita berdiri di depan dulu. Silakan. Sebelum saya sampaikan visi misi, videonya dulu sebentar. Sama dengan ketua, saya selalu terinspirasi selalu dengan ketua ini. Jadi saya pakai video dulu biar yang lembaran. Suhardi atau lebih akrab dipanggil Hardi, lahir di Dabu, kota kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Meski hanya sebuah kecamatan, Dabu Singkep merupakan salah satu kecamatan termakmur di Indonesia saat itu, tepat ketika tambang timah masih beroperasi. Di era tahun 70 hingga 80-an, kota tersebut telah memiliki bandara dengan pesawat yang langsung menuju Jakarta. Karena itu pada saat ini saya pun menyatakan bahwa kandidat pertama visi-misinya luar biasa. Kandidat pertama visi-misinya sudah mengakomodir apa yang diharapkan oleh stakeholder utama DPP Apindo Sulsel, baik dari pemerintah maupun dari DPRD dan terkhusus dari Ketua Umum kita DPN Apindo. Juga termasuk dari DPK dan bahkan tadi dari Dewan Penasehat. Oleh karena itu, karena semuanya sudah terakomodir di situ, maka sikap saya sama dengan Pak Haryadi B. Sukamdhani pada saat itu, mendukung kandidat nomor 1 untuk meneruskan kepemimpinan Bapak Latunre. Dan oleh karena itu, sebagai seorang yang mengikuti apa yang menjadi sikap dari pimpinan, dalam hal ini Pak Haryadi B. Sukamdhani, maka saya menyatakan mundur dari pencalonan, tetapi tetap siap untuk membantu jajaran DPP Apindo Sulsel untuk melaksanakan program-program yang diharapkan pada saatnya nanti. Dan setelah saya lihat tadi paparan dari Bapak Suhardi, saya kira ada pada beliau. Jadi pada kesempatan
yang berbahagia ini saya kira juga saya memberikan suara saya atau hak saya pada hari ini untuk memilih Bapak Soehardi, karena apa yang dipaparkan sebenarnya sudah terangkum juga tadi, bahwa beliau juga akan memberikan ruang dan dukungan yang sangat luas untuk UMKM. Bapak Ibu sekalian, telah kita mendengarkan pemaparan visi-misi dari ketiga calon. Secara khusus, ya, calon yang kedua dan yang ketiga, kita saya kira sudah bisa memaknai semua bahwa kandidat yang kedua dan ketiga itu pada prinsipnya mendukung calon yang pertama. Oleh sebab itu, saya kira ini bisa dimaknai juga bahwa pemilihan ketua ini bisa dipilih secara aklamasi. Setuju, Bapak Ibu? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menetapkan Bapak Dr. Andes Soehardi, MSc, sebagai Ketua Umum terpilih DPP Apindo Sulawesi Selatan periode 2022-2027. Ketua DPP Apindo Sulsel Komisioner Bapak Dr. Andes Latundren kita usulkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Setuju? Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami menetapkan Bapak Dr. Andes Latundren MM sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPP Apindo Sulawesi Selatan periode 2022-2027. Apakah Bapak dan Ibu bersedia akan menjadi DPP Apindo Sulawesi Selatan dan Dewan Pertimbangan? Kami akan mengambil janji pengurus dulu, tapi tolong apa yang saya sampaikan. Kami berjanji. Satu, melaksanakan amanat organisasi Asosiasi Pengusaha Indonesia dengan sebaik-baiknya. Dua, menjaga kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Tiga, berperan aktif dalam memajukan ekonomi Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini kami atas nama Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia mengukuhkan saudara-saudara sebagai Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Dewan Pimpinan Provinsi beserta pengurus bidang-bidang dan sektor-sektor Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan masa bakti tahun 2022 hingga tahun 2027. Dengan pengukuhan ini maka saudara-saudara telah syah melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Asosiasi Pengusaha Indonesia sebagaimana ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Asosiasi Pengusaha Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayahnya dalam membimbing Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Dilanjutkan perjalanan.